Untuk mama dan papa anak-anak hebat di rumah, jangan lupa nih untuk selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oh ya Mbak Din, kira-kira tema kita menarik hari ini apa ya? Ya, jadi hari ini itu kita temanya sangat menarik banget nih Mbak Bila. Jadi kita hari ini ingin membahas mengenai bagaimana sih mengembangkan kemampuan berbahasa untuk anak tunarungu dan bagaimana juga tahapan berbicara pada anak. Ya, benar banget ya Mbak Din. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak tunarungu tidak cukup hanya menggunakan alat bantu dengar saja untuk dia dapat langsung berbicara. Karena perlu diimbangi dengan terapi yang rutin dan konsistensi menggunakan alat bantu dengar. Oke. Nah, Mama, Papa, anak-anak hebat, untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang bagaimana tahapan berbicara pada anak, kita akan menghadirkan nih narasumber kita yang luar biasa, yang sudah ahli dan memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Beliau adalah founder dari Yayasan Anak Hebat dan pernah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan pendidikan luar biasa. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar di PAUD ABDK Anak Hebat tahun 2004 sampai dengan sekarang. Beliau juga sudah memiliki pengalaman mengajar di SLBN Semarang tahun 2009 sampai dengan sekarang. Beliau juga punya pengalaman mengajar di Klinik Tumbuh Kembang Anak Idola Yogyakarta tahun 2005 sampai dengan sekarang. Sampai dengan 2009. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar di SLBB Karna Manohara Yogyakarta tahun 2004 sampai 2009. Kita sambut saja langsung narasumber kita yang luar biasa. Ya, dari Semarang yaitu Ibu Sulis Nuryati, SPD. Selamat siang Ibu Sulis. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang Mama Papa hebat semuanya. Apa kabarnya Ibu Sulis hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita ada part 2-nya ya Bu ya. Sebelumnya kemarin sempat part pertama, jadi kita nunggu-nunggu kapan ada part 2-nya. Oke, jadi hari ini kita ngebahas di part 2 ya Bu ya. Dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik dengan yang sebelumnya ya Bu ya. Semoga saja. Nah, Mbak Dini, selain narasumber yang luar biasa hari ini, kita juga akan ada door prize untuk 2 orang mama papa anak-anak hebat yang beruntung yang akan mendapatkan 2 kali sesi terapi rehabilitasi senilai Rp750.000. Sesi ini dapat diambil secara offline ataupun online. Ya, untuk pengundian ini juga kita akan menggunakan spinner yang di dalamnya sudah ada nama mapa dan papa anak-anak hebat. Apabila nama papa dan mama yang akan muncul, silakan tulis atau respon di kolom chat untuk nantinya akan kita aktifkan mikrofonnya. Apabila 3 kali panggilan tidak ada respon, maka mohon maaf kita akan undi lagi. Jadi nantikan dan terus ikuti kita sampai akhir ya. Oke, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa mikrofon mama dan papa anak hebat sementara akan kami nonaktifkan selama seminar berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom chat Zoom dan langsung chat saja ya mama dan papa. Kemudian nanti langsung kita mulai mendengarkan pemaparan materi dari Bu Sulis ya mama dan papa anak hebat. Untuk Bu Sulis, waktu dan screen kami silakan. Terima kasih Mbak Dini dan Mbak Nabila semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Mama Papa hebat semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jam 1 ini Mbak Bila, Mbak Dini jam rawan. Semoga semua tetap on dalam menyimak materi kita hari ini ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dini dan Mbak Nabila, tapi tidak afdol ya kalau saya tidak memperkenalkan diri lagi, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri lagi ya, mohon izin Mbak Bila dan Mbak Dini. Mama Papa hebat, mungkin yang di part 1 kemarin sudah berkenalan, mungkin ini ada orang tua baru juga yang baru ikut di part 2 ini. Saya Sulis Nuryati, saat ini saya tinggal di Semarang. Kemudian saat ini saya mendapat tugas membimbing anak-anak tunarungu di SLB Negeri Semarang.
Kemudian saya merintis Yayasan Anak Hebat ini untuk jenjang PAUD, TK anak tunarungu, kemudian ada juga untuk terapi dan les belajar anak berkebutuhan khusus, dan kelompok vokasional anak berkebutuhan khusus. Itu sedikit perkenalan dari saya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, karena waktunya hanya 30 menit ya. 30 menit ke depan untuk pemaparan dan 30 menit ke depan untuk sharing. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang perkembangan bahasa dan bicara anak tunarungu. Ini seperti yang Mama Papa ketahui bahwasanya bahasa dan bicara bagi semua orang adalah goalnya anak tunarungu. Lanjut Kak. Ini, kalau kita lihat grafik ini anak berkebutuhan khusus secara umum memiliki 4 ini. 4 ini yang dia dalam tanda kutip ada masalah. Kita lihat dulu. Pertama, dari fisiknya. Untuk anak tunarungu, kalau secara fisik badan, tangan, kaki, tidak ada masalah. Dia sama seperti anak-anak lainnya. Anak tunarungu cantik, ganteng, bisa jalan, bisa melihat. Semua aktivitas yang anak-anak normal lakukan, semua anak tunarungu bisa lakukan. Hanya saja secara fisik, dia mengalami gangguan indera pendengarannya. Jadi dia ada masalah di indera pendengarannya. Anak tunarungu ada orang yang menyebut dia mengalami gangguan pendengaran. Kemudian ada yang menyebut itu tunarungu, ada yang menyebut tuli, bahwasanya ada sesuatu masalah dalam telinganya yang mengakibatkan, karena itu tadi ya, anak-anak tidak bisa memasukkan informasi dari telinganya, sehingga anak tunarungu itu mengalami masalah komunikasi dan bahasa. Yang menyebabkan dia mengalami pertama juga gangguan sosial emosionalnya. Banyak sekali keluhan dari orang tua bahwasanya anak saya itu nakal, sering marah-marah, sering membuang, sering memukul. Nanti coba pas sharing. 99% orang tua yang datang ke saya, keluhannya ini, kalau minta sesuatu harus dituruti, Bu. Kalau minta apa-apa nangis, guling-guling, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyampaikan, aku ingin itu loh. Atau mungkin kalau dikasih tahu orang tuanya, dia nggak tahu, mereka tidak tahu yang ada. Mereka melampiaskan emosinya ya dengan nangis, dengan marah, seperti itu. Kemudian ini, karena komunikasi dan bahasa yang terbatas, anak-anak tunarungu ada masalah di kognitifnya. Bukan karena mereka bodoh, bukan. Kalau secara tes IQ ya, kalau untuk anak tunarungu itu ada tes non-verbalnya. Kalau dia dites verbal, secara verbal, pasti hasilnya di bawah dari rata-rata. Karena apa? Itu tadi. Semua ilmu pengetahuan dasarnya adalah dari bahasa. Belajar IPA, belajar IPS, belajar PKN, belajar matematika itu dari bahasa. Kalau mereka bahasanya nggak dapat, ini juga tidak dapat. Jadi, seakan-akan mereka itu kurang pintar. Padahal hanya karena apa? Ya ini tadi, komunikasi dan bahasanya yang kurang. Kalau mereka bahasanya itu sudah sesuai dengan usianya, insya Allah kemampuan kognitifnya juga bagus. Ini kebutuhan anak kita yang perlu kita sadari. Kemudian selanjutnya, seringkali orang tua itu terkecoh hanya dengan kemampuan bicara. Kalau ditanya, inginnya apa Bu anaknya? Bisa bicara.
Bisa bicara itu seperti apa? Apakah hanya menirukan saja? Ataukah hanya bicara apa ya? Babbling misalnya mama bersuara saja atau bicara apa? Karena berbicara itu juga banyak. Harus ada maknanya, harus dia paham. Itu. Sementara maaf Mbak dilanjutkan lagi bawahnya. Nah, ini area bicara. Orang tua itu seringnya fokusnya itu di sini, di tengah, di bicara. Sementara bicara itu sebenarnya bagian dari bahasa. Bahasa itu bagian daripada komunikasi. Kadang anak bisa bicara, belum tentu bisa berkomunikasi. Ya, contohnya maaf ini untuk anak-anak autis. Anak autis itu bisa berbicara, tapi dia bicaranya mencontoh, membeo. Hanya misalnya, namamu siapa? Dia nggak akan jawab. Misalnya namanya Budi, tidak. Namamu siapa? Dia akan mencontoh kembali lagi. Namamu siapa? Dia bisa bicara. Apakah dia paham dengan apa yang dibicarakan? Tidak, karena dia hanya mencontoh. Itu kalau kita tujuannya hanya bicara saja. Tapi kalau kita dari luar, dari mulai komunikasi, dari mulai bahasa, kemudian sampai bicara, insya Allah anak-anak bisa bicara, bisa berbahasa, dan bisa berkomunikasi. Komunikasi, ini saya pilih satu-satu ya, Mama Papa Hebat, supaya Mama Papa Hebat itu paham bahwasanya sebenarnya goalnya semata-mata bukan hanya bicara, goalnya banyak. Dan yang melandasi bicara, anak bisa bicara itu juga banyak faktor. Kita jangan terkecoh itu. Pertama, ini komunikasi. Komunikasi itu adalah cara kita berkomunikasi. Tidak ada apa ya, aturan-aturan baku, tidak. Misalnya, kita cuma melotot gini. Itu sudah dalam bentuk komunikasi. Tidak usah bicara. Kira-kira yang melihat kita melotot apa artinya? Marah. Itu adalah komunikasi kita ketika kita marah. Kemudian kita lihat iklan, kita baliho di jalan gitu kita lihat, nikmatilah minuman segar itu. Mereka kan tidak ada suaranya, kita hanya melihat gambarnya. Kira-kira Mama Papa Hebat bisa menangkap tidak maksudnya iklan itu? Bisa. Oh, maksudnya disuruh beli minuman ini itu segar. Itu bentuk komunikasi. Jadi tidak ada tidak ada rule-rule yang tertentu. Fungsi komunikasi adalah dalam menyampaikan pesan, menyampaikan pikiran, seperti tadi melotot. Menyampaikan pikiran, menyampaikan pesan, oh aku marah, aku cukup melotot saja. Ini komunikasi. Kemudian dari komunikasi itu muncullah bahasa. Bahasa itu merupakan simbol yang disepakati. Misalnya, kalau yang bentuknya ini itu disepakati namanya jam di Indonesia. Kalau di Inggris namanya watch. Atau misalnya ini namanya pensil. Kalau di tempat lain mungkin beda. Itu bahasa. Dan bahasa sendiri itu masih dibagi lagi. Ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal. Bahasa verbal itu yang kita ucapkan. Bahasa non-verbal itu ada isyarat, ada tulisan, itu non-verbal. Nah, bicara itu hanya bagian dari bahasa verbal. Ya, mudah-mudahan paham ya, bahwasanya tujuan seseorang berbicara itu agar bisa berkomunikasi. Pasti Mama Papa Hebat juga menginginkan
Anak-anak bicara itu kan untuk bisa berkomunikasi, supaya bisa bilang, "Ma, aku minta susu. Ma, aku mau ke sana. Ma, aku mau ke sini." Sebenarnya bahasa, dengan dia menguasai bahasa baik itu verbal apa non-verbal, itu sudah bisa berkomunikasi. Misalnya nunjuk, asalkan orang tuanya paham, oh itu yang dimaksud anaknya, dia minta itu, minta diambilkan susu, minta diambilkan permen, itu bisa. Tapi orang selalu fokusnya di sini, bicara, bicara, dan bicara. Nanti akan kita ini, tahapan-tahapan bicara ya. Nah, ini dasarnya dulu ya, sampai nanti ke tahapan-tahapan bicara. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, ini perbedaan komunikasi, bahasa, dan bicara. Kita lanjut lagi. Kita lihat ke selanjutnya Mbak Dini. Ini tadi, ini ada verbal, ada non-verbal, ada campuran. Nah, stop yang di piramida. Ya. Kita lihat di sini. Bentar. Kita lihat di sini ada piramida perkembangan bahasa anak. Sampai anak bisa di atas, jelas pelafalannya, itu ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Seringkali kita terkecoh juga. Ujuk-ujuk anak apa ya? Maaf ya, saya ini campur-campur bahasa Jawa ya. Mudah-mudahan yang dari luar sini paham juga. Tiba-tiba anaknya itu langsung diharapkan bisa jelas bicaranya, pelafalannya, kemudian bisa ngomong dua arah tanpa melalui tahap-tahap ini. Ingat, prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Anak tunarungu termasuk anak berkebutuhan khusus ya. Prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus secara umum. Ada yang tahu, Mbak? Mama, Papa hebat? Coba kalau ada yang tahu, bisa angkat tangan kemudian dinyalakan mikrofonnya. Nanti saya kasih hadiah. Hadiah untuk anaknya. Prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Ya mungkin Mama Papa hebat ada yang tahu. Saya ada hadiah nanti ya. Ya yang tahu boleh berikan respon gitu, angkat tangan, nanti bisa kita aktifkan mikrofonnya. Oke. Mbak Listia tahu ya? Coba. Aku udah. Ada yang tahu? Bentar dulunya ada yang tahu. Tadi Mbak Listia ada angkat tangan. Boleh ya? Mbak Listia? Boleh di-on kan? Mikrofonnya? Mungkin konsisten? Ya. Oh ya, boleh. Terima kasih Mama Listia. Ya, konsisten bagian nanti dalam pembelajaran. Ya, prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus secara umum, ini dasarnya ya, itu dari besar ke kecil, dari luar ke dalam. Kita memberikan materi itu dari hal-hal yang besar ke hal-hal yang kecil. Seperti belajar bicara. Bicara ini hal yang kecil. Anak harus melihat, harus konsisten melihat, harus konsentrasi. Jangan berharap ketika anak belum bisa memasukkan makanannya sendiri ke mulutnya, bisa maksimal kalau ikut terapi bicara. Sekarang kalau orang tua disuruh milih,
ikut terapi bicara atau terapi okupasi? Jawabannya pasti terapi bicara lah. Dari 1 tahun anak saya sudah terapi bicara. Saya jamin hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Karena umur 1 tahun itu yang diajarkan sebenarnya belum bisa kalau dia harus melihat konsentrasinya. Jadi ketika anak-anak memang itu belum siap untuk belajar bicara, karena bicara itu tadi ini ya kecil, anak harusnya mengikuti terapi okupasi terlebih dahulu. Jadi kalau di tempat saya, di tempat terapi saya, itu akan selalu saya asesmen. Apakah anaknya sudah bisa konsentrasi? Apakah anaknya sudah bisa tenang? Apakah keterarah wajahnya sudah terbentuk? Kalau mereka belum dapat itu semua, tidak akan saya berikan jadwal terapi bicara. Mereka harus melalui terapi okupasi terlebih dahulu. Selesaikan dulu tugas perkembangannya. Karena nanti percuma. Kalau saya berikan jadwal terapi bicara, anak saja duduknya masih lari-lari, kemudian belum bisa melihat, nanti kasihan, eman-eman. Kasihan waktunya, kasihan tenaganya, kasihan biayanya. Tetapi ketika mereka sudah siap, konsentrasinya sudah dapat, sudah bisa duduk, sudah bisa diarahkan. Oke, kita sekarang sudah berlanjut ke terapi bicara. Karena ini tadi piramidanya. Nih, dari bawah dulu ya. Praverbal dan interaksi dini. Kontak mata. Kemudian ini atensi itu perhatian. Sudah bisa untuk menunjuk, maksudnya di sini, oh disuruh ini loh, itu berhubungan dengan apa namanya, dengan konsentrasi. Kemudian ini sudah bisa bergiliran. Oh, waktunya tahu, ini waktunya saya, ini waktunya teman saya, atau waktunya terapis. Kemudian setelah itu ada atensi dan mendengar. Di sini, kalau mendengar, anak-anak kita kan mengalami gangguan pendengaran. Biasanya mata mereka yang jadi penggantinya. Itu tadi, kembali lagi ke keterarah wajahan ini tadi, melihat, kemudian menunggu, sabar menunggu perintah. Kemudian selanjutnya, ini sering kali kita abai, bermain fungsional, bermain simbolik, ini juga perlu dalam tahapannya ya, bahwasanya ketika mereka dikasih mainan masak-masakan, itu ya dibuat masak-masakan, enggak dibuat yang lainnya. Dikasih mainan mobil-mobilan, dibuat mainan mobil-mobilan. Ini bermain bersama. Kemudian reseptif, mulai bisa mengikuti petunjuk, memahami tugas, memahami pertanyaan. Kemudian ekspresif, mulai bisa bicara. Nah, bicara, mulai ada kosakata, menyusun kata. Kemudian ini bunyi bicara. Nah, ketika anak ada di tahap ekspresif ini, kosakatanya biarkan mereka mendapatkan kosakata sebanyak-banyaknya. Ketika itu jangan langsung diinterupsi. Misalnya bilang susu pertama kali masih Dek, susu. Jangan dulu. Yang ada anaknya stres, ibunya stres. Karena nanti ada tahapannya sendiri ketika bunyi bicara, artikulasi, itu, membetulkan S itu tuh begini loh, membetulkan M itu tuh begini loh. Ini ada di tahap selanjutnya. Nah, seringkali orang tua itu inginnya cepat-cepat diekspresif dan bunyi bicara. Tapi tidak memperhatikan piramida yang di bawah-bawahnya ini, bahwasanya ada hal-hal yang harus diikuti. Sepertinya sepele, tapi ini sulit loh. Gitu ya, Mama Papa hebat. Saya lanjut ke bawahnya. Ini tahapan bahasa. Tahapan bahasa anak
Yang pertama itu bunyi. Mbak Dini bisa minta tolong di bawahnya. Ini. Bunyi. Bunyi, anak bisa menirukan bunyi. Bisa hanya itu bunyi. Bunyi tidak bermakna, tidak apa-apa. Ma, i, atau mo. Dia bersuara. Dia bersuara, kemudian ini caranya untuk menyadarkan suara, pegang selalu leher anak ketika dia bicara. Nah, ketika proses pengeluaran bunyi ini jangan bikin anak stres. Bunyi, kata ini jangan bikin anak stres seperti yang tadi saya bilang. Misalnya dia bilang minta susu, ayo Dek, ayo bilang yang benar, susu, sampai benar-benar. Udah biarkan mereka enjoy dulu dia mengeluarkan suaranya. Ini, sesudah ini kata. Nah, untuk tahap kata biasanya ini sudah mulai usianya sudah mulai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yo, sekarang orang tua rajin punya tabungan kata. Ini ya, nanti untuk mempermudah tahap selanjutnya, saya berikan tips and triknya ya. Caranya begini, kata. Kata itu kan ada bermacam-macam. Ada nama orang, misalnya kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja, ada misalnya nama orang, nama daerah. Siapkan kertas bermacam-macam warna. Ingat, anak tunarungu visualisasi sekali. Jadi dia akan melihat. Itu. Kemudian tempelkan saja. Kita nggak usah diberi judul di kertas berwarnanya itu, tidak usah diberi judul. Jadi misalnya yang nama-nama orang itu ada di kertas warna merah. Kertas Asturo itu ya, Mama Papa Hebat. Itu sebentar, saya ambilkan contohnya. Sebentar ya Mbak Dini. Iya Bu. Ya, sampai kita nunggu Bu Sulis dulu Mama Papa Hebat ya. Kita ambil kertasnya dulu. Contohnya seperti apa? Misalnya ini. Kertas ini ditempel saja di tembok. Nih. Kemudian nanti di sebelahnya juga. Misalnya ambil saja 5 kertas dengan warna yang berbeda-beda. Nah, satu kertas yang warna merah, katakanlah yang warna merah itu khusus untuk orang. Untuk nanti jawaban dari siapa. Itu. Misalnya mama, papa, nama anaknya misalnya Olive, apa itu. Kalau untuk anak kecil, sertakan fotonya. Mama ada fotonya di sebelahnya, papa ada fotonya di sebelahnya, Olive ada fotonya di sebelahnya, atau misalnya Mbah Uti ada fotonya di sebelahnya, atau temennya siapa ada fotonya di sebelahnya. Ini setiap anak-anak mendapatkan kata baru, silahkan ditulis yang ada berhubungan dengan orang di kertas warna merah. Nah, ketemu lagi kata benda. Kata benda ini kan yang paling banyak ya. Kata benda itu yang paling banyak. Katakanlah ditulis di kertas warna kuning. Ditulis di kertas warna kuning. Itu. Misalnya ketemu apa? Dia bisa mengucapkan bola. Bola. Oh, bola. Tulis aja bola. Meskipun anaknya belum bisa nulis, belum bisa baca, nggak apa-apa, mamahnya yang menulis bola. Kasih gambar. Kalau anaknya suka gambar, suruh gambar di sebelahnya. Atau kalau misalnya mau ini dicarikan gambar bola, tulis aja. Ini tempel juga di sebelahnya. Itu. Kemudian kata kerja.
Kata kerja, ambil kertas lagi, misalnya kertas warna biru. Kertas warna biru, misalnya, oh membeli, tulis membeli. Ada gambarnya syukur, atau misalnya interpretasi dia bagaimana gambarnya membeli. Digambar di sini membeli, tempel. Nah, kemudian ada misalnya nama tempat, kemarin habis jalan-jalan dari Jogja, tulis oh Yogyakarta, misalnya Surabaya, Jakarta, tulis saja dulu tanpa ada embel-embel. Ini nama kota, Dek, ini nama orang, ini nama benda, ini kata kerja. Udah, bahasa yang didapat anak, kata yang didapat anak, tulis semuanya. Itu. Nah, ini nanti untuk mempermudah selanjutnya. Ketika kosakatanya sudah banyak, kita naik belajar ke kalimat. Tidak harus menunggu banyak ya. Ini sering kali kan anak-anak tunarungu itu kalimatnya terbolak-balik. Jawabannya 99% iya. Anak tunarungu kalau menyusun kalimat terbolak-balik. Makan sudah mobil? Atau Mama jagung membeli? Mama baju membeli? Membeli jauh baju? Toko Mama membeli? Itu mereka seringnya terbolak-balik. Sebenarnya kalau dalam Indo ya, dalam bahasa isyarat Indonesia, itu sudah benar, karena itu tata bahasa mereka. Tapi kalau kita orang mendengar itu kan terbalik. Dan mereka nanti dalam menulis di pelajaran ya di sekolah itu akan disalahkan. Jadi mulai kita belajar di sini membuat kalimat. Membuat kalimat di awal ajarkan 3 dulu. Yang mudah. Subjek, nggak usah dikasih tahu ya, ini subjek, ini predikat, ini objek. Tapi langsung saja, misalnya contoh dari yang ditempel-tempel tadi, yang misalnya nama orang tadi kan merah. Kemudian kata kerjanya tadi apa ya? Hijau. Kemudian kata bendanya tadi kuning. Bahwasannya kalau kamu membuat kalimat, susunannya itu merah, hijau, kuning. Ambil satu kata dari situ tadi. Yang dari merah misalnya ambil kata mama. Dari hijau kata kerja tadi ambil kata membeli. Ini namanya membeli. Dari kuning misalnya bola. Dapat mama membeli bola. Itu ajarkan terus-menerus. Jadi dia menyusun kalimat, belajar menyusun kalimat itu dari kata-kata tabungannya. Namanya deposito kata. Bukan hanya uang saja ya yang didepositkan ya mama papa. Tapi anak-anak juga menabung kata. Karena anak-anak tunarungu itu kalau tidak ditabungkan kata-katanya akan hilang. Dan itu harus diulang-ulang-ulang. Kenapa saya minta ditulis dan ditempelkan? Supaya setiap hari dilihat. Kalau di buku, itu kan harus sengaja membuka buku. Belum tentu orang tua ini bisa membersamai anak-anak. Tapi kalau ditempel, mungkin pas lewat, dia akan melihat, oh ini bola, tulisannya seperti ini, pengucapannya seperti ini. Gitu. Lanjut, kemudian di percakapan dari kalimat, ketika anak-anak sudah bisa menyusun kalimat, itu tadi dari yang 3, kemudian nanti bisa ditambah keterangan kalau sudah agak besar. Misalnya yang tadi ada toko Surabaya atau apa, itu namanya masuknya ke keterangan, misalnya mama membeli bola di toko di mana. Nah, ini baru ke percakapan atau cerita. Caranya
dari kalimat tadi yang sederhana tadi, misalnya tadi ya, Mama membeli baju, itu diolah lagi. Siapa membeli baju? Oh, siapa? Siapa itu? Kalau saya biasanya memakai piktogram, Mama Papa. Jadi ada simbol. Kalau saya biasanya piktogramnya siapa itu orang. Kelihatan enggak ya? Enggak ya? Maaf. Jadi kayak begini. Nanti silakan itu disepakati dengan komunitasnya atau dengan keluarganya. Silakan ini. Ini jadi gambar orang itu siapa. Kemudian siapa membeli baju? Mama. Nanti misalnya, Mama membeli apa? Mama sedang apa? Nah, itu dibolak-balik saja. Itu dulu sampai mereka itu paham. Ini sebagai dasar dia untuk bercerita, untuk menjawab pertanyaan. Dalam cerita, dia paham dulu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya seseorang itu bisa memahami sebuah bacaan, bisa memahami sebuah cerita ketika mereka paling tidak itu 75%. 75% mereka itu paham bahasa atau kata yang ada di dalamnya. Kita ibaratkan seperti ini. Kita tahunya bahasa Indonesia. Kemudian kita dikasih novel bahasa Inggris lah. Mungkin kalau mama papa di sini mungkin sudah pinter ya bahasa Inggris ya. Dikasih novel bahasa Perancis yang kita itu tidak tahu apa-apa. Kira-kira akan tetap dibaca sampai selesai tidak? Tidak. Jangankan novel. Satu lembar saja pun tidak akan terselesaikan. Karena apa? Tidak menarik. Tidak menarik. Kita tidak paham isinya. Itu sama dengan anak-anak kita. Ketika diberikan bacaan atau buku yang dia tidak tahu maknanya, tidak mau capek sudah, tidak mau capek. Makanya bahasa itu kalau bisa berasal dari anak dan kembali ke anak. Itu tadi dengan apa? Tadi dengan tabungan kata. Yang nabung anaknya ya sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nulis mungkin sehari bisa penuh. Tapi usahakan kata-kata itu didapat bersama dengan anak. Begitu Mama Papa hebat. Untuk tahapan ini kalau kita bahas lebih rinci, 1 hari nggak akan selesai. Apalagi dengan prakteknya. Ya, kita lanjut lagi. Ini tonggak perkembangan bahasa dan bicara anak-anak. Ini nanti bisa dilihat, kita tahu bahwasanya biasanya anak-anak nanti itu berhenti, anak tunarungu berhenti di 6 tahun. 6 bulan di babbling. Setelah babbling yang tanpa arti itu, dia mencari sumber bunyi, mereka karena tidak mendengar akan berhenti sampai di situ. Lanjut lagi, Mbak. Kayaknya ini tinggal berapa menit ya. Kemudian ini, area stimulasi. Ini area stimulasi anak-anak untuk belajar bicara. Pertama, pastikan dulu sensori motoriknya anak lulus dulu. Sensorinya lulus dulu. Kemudian pre-language skill-nya juga lulus. Baru nanti ke bahasa, baru ke bicara. Ini tadi kan, karena bicara itu bagian dari bahasa. Sensori motorik itu apa saja yang harus diluluskan? Nih, ini sedikit cerita. Mungkin yang pertama dulu saya sudah pernah cerita ya.
Tapi kalau yang belum mendengarkan ceritanya, saya ulang lagi. Tapi kalau yang sudah, Bu Sulis cerita itu lagi. Tidak apa-apa, saya hanya berbagi saja. Begini, seringkali orang tua itu mengejar di wicaranya, tapi mengabaikan sensori motoriknya. Ini pengalaman saya pribadi. Anak saya speech delay. Usia 2 tahun belum ada kata yang muncul. Ditanya galau, pasti galau. Apalagi saya berkecimpung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kasusnya karena sebelumnya dia kejang berulang. 2 tahun belum ada kata yang bermakna. Udah, saya singkat kata, terobos, ikut terapi bicara. Langsung saya ikutkan terapi bicara. 3 bulan ikut terapi bicara, nggak ada hasilnya. Baru 3 bulan, yang ada nangis sampai sana, nangis, dan nangis. Mau berangkat terapi itu sudah drama sekali. Sampai di sana nggak dapat apa-apa. Saya awalnya memahami itu bagian dari terapi nangis itu proses. Kodarua pada waktu itu anak saya juga dikasih sakit. Kemudian saya putuskan untuk berhenti terapi bicara dulu, saya fokus ke kesehatannya. Selang 1 tahun kemudian saya mengamati ada sesuatu yang berbeda dengan anak saya. Anak ini aktif tetapi tidak berani memanjat tangga. Anak ini akan tantrum selalu ketika dia kena label baju. Anak ini tidak mau kena kotoran sedikit. Anak ini kalau mandi, air kerannya mengalir, dia akan marah. Saya ngobrol, sharing dengan terapis okupasi, teman saya yang okupasi. Oh, ternyata dapat kesimpulan bahwasanya anak saya mengalami gangguan sensori integrasi. Ini yang harus saya benahi dulu sebelum saya ke bicara. Akhirnya usia berapa ya kalau tidak salah 3,5 tahun saya masuk terapi sensori integrasi. Ya benar, ketika sensori integrasinya ini diselesaikan tahapannya, alhamdulillah progres kemampuan bicaranya juga meningkat. Jadi di sini ini. Lanjut Mbak, ini apa saja untuk sensori integrasi biar orang tua ngecek. Sensori integrasi penglihatan, visual, penciuman, ada sering anak itu yang sukanya nyium apa. Saya punya murid itu dia punya boneka yang sudah buluk, tapi kalau dia nggak mencium itu dia akan marah, dia harus mencium itu dulu. Kemudian perabaan taktil itu tadi kalau anak saya ini nggak bisa kalau kena label baju, dia marah kena label baju. Kemudian pendengaran, auditori, kalau anak-anak kita ada masalah pendengaran, jadi kemungkinan ini tidak. Kalau anak saya ini air waktu itu pengecapan, jadi makan itu pilih-pilih maunya itu yang halus aja atau maunya yang kasar aja. Karena ada anak itu maunya itu makan bubur. Kalau dikasih nasi, maunya makannya itu keripik-keripikan, itu aja. Itu ada anak yang seperti itu. Itu ada gangguan di pengecapan. Kemudian vestibular, main trampolin, main ayunan, kemudian ketinggian ada masalah, kemudian proprioseptif itu gerak antar sendi, sukanya biasanya itu dia itu bersandar, harus dekat dengan orang, nyaman dekat dengan orang. Kalau enggak dekat dengan orang, galau. Nah, cek dulu di sini ya, Mama Papa. Lanjut, Mbak. Nah, ini penjabarannya yang tadi. Ini lanjut lagi. Nah, ini 6 kemampuan prabahasa pada anak ini sebenarnya jabaran dari piramida perkembangan itu tadi. Kontak mata, atensi bersama, meniru, tersenyum, kemudian menunjuk, dan ini menunggu giliran. Itu juga penting. Ini hanya jabaran saja dari tadi.
Kita lanjutkan saja ke yang ini, bicara. Bicara itu sebenarnya apa? Bicara itu sebenarnya kemampuan mengucapkan berbagai macam bunyi sebagai pengekspresian gagasan, perasaan, atau keinginan dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian, bicara itu ada prosesnya. Ada dari respirasi, fonasi, resonansi, artikulasi. Nah, ini anak-anak kita punya nggak ini? Bisa nggak sampai di sini? Itu. Selanjutnya, kemampuan seseorang berbicara itu juga dipengaruhi ini otak. Kemudian ini tadi organ artikulasi, kemudian ini nanti hasilnya, kata yang diucapkan. Otak ini ya, maaf. Anak-anak yang kalau saya di SLB itu kan macam-macam ya, yang di tempat saya itu kan banyak sekali ya. Jadi banyak sekali kasus anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, mereka itu kesulitan juga dalam berbahasa. Biasanya mereka terlambat bicara. Anak autis itu juga terlambat bicara. Jadi lihat juga kemampuan otak anak kita. Maaf. Kemudian juga ditambah lagi dengan organ artikulasi, cek organ artikulasinya. Ada kasus itu yang tali lidahnya itu terlalu pendek, jadi dia harus ada tindakan, karena itu nanti akan mempengaruhi juga dengan kemampuan berbicara anak-anak. Tuh, lanjut lagi. Ini melatih anak untuk berbicara. Bagaimana melatih anak untuk berbicara? Pertama, mulai dari apa yang anak suka. Harapannya itu tadi, bahasa itu berasal dari anak dan akan kembali ke anak. Kalau di sekolah yang menggunakan metode maternal reflektif ya, kegiatan pembelajaran tema diangkat itu dari apa-apa yang anak-anak sukai. Jadi misalnya ke sekolah mereka, kalau anak tunarungu itu kan karakteristiknya itu kan akunya tinggi, egoisnya tinggi, dan suka pamer. Biasanya punya apa baru itu dibawa ke sekolah, kemudian supaya teman-temannya tahu, misalnya jam ya. Oh iya, jam Vicky baru ya. Wah, nanti teman-temannya akan bagus. Nah, dari situ akan diangkat. Ini sebenarnya bisa diterapkan di rumah. Misalnya habis diberikan jam anaknya. Papa membeli jam. Papa membeli jam. Papa membeli jam. Jam warna apa ya? Kita tunjuk. Kalau anaknya belum tahu warna, cari. Nah, ada namanya provokatif. Provokatif itu biasanya anak-anak senang kalau diprovokasi. Misalnya, kita menyalahkan diri kita. Misalnya, sama dengan ini warnanya. Kenapa seperti itu? Ya coba cari yang warnanya sama. Sama kayak rambut ya, warna hitam. Dari percakapan sederhana ini, ada berapa kata sendiri yang didapat anak? Jam, papa, membeli, hitam. Nanti mungkin bisa, jamnya ada 1 atau ada 2. Itu. Mulai dari apa yang anak sukai, atau mungkin punya mobil-mobilan baru, dibahas aja itu, bukan hanya sekedar mobilnya, nanti ada rodanya, ada warnanya, kemudian kalau anaknya sudah gede, sudah mulai berimajinasi, nanti ini
jalan-jalannya kemana gitu. Kemudian gunakan mimik dan nada yang jelas. Mbak, saya izin ngecas dulu ya. Kayaknya baterainya udah mau habis saya. Boleh laptopnya ya, Bu ya? Ya. Ya, boleh. Ya, sambil nunggu Bu Sulis ngecas ya, ternyata banyak sekali Mbak Nabila ya, udah pertanyaan yang muncul. Jadi mohon ditunggu sebentar Bapak, Mama Papa hebat. Nanti setelah pemaparan dari Bu Sulis selesai, nanti baru kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah kembali lagi, maaf. Iya, Bu Sulis, nggak apa-apa. Daripada nanti di tengah-tengah ya. Ini gunakan mimik, nada, dan gestur. Nah, mimik itu ekspresinya. Mama papa hebat, orang tua tunarungu itu harus ekspresinya itu harus bermacam-macam. Seneng-seneng, marah-marah, sedih-sedih. Jangan datar aja, nanti anak-anaknya nggak tahu ini mamaku marah, seneng atau apa. Demikian juga gurunya loh. Gurunya itu kalau mungkin ada ini apa namanya lomba acting itu kemudian bagus sekali atau kasihan ya, atau kalau tidak jadi jelas supaya anak-anak bisa membedakan itu mamahnya marah, apa itu mamahnya lagi seneng memuji atau apa ya. Nih, jangan datar-datar saja. Oh iya, boleh. Tidak boleh ya. Oh, bagus ya. Nggak ada ekspresinya, nggak ada menariknya. Karena anak tunarungu itu yang dilihat ekspresi dari orang tuanya. Kemudian tadi nada. Meskipun mereka tidak bisa mendengar, tapi nada juga harus congkak itu juga tetap harus diberikan. Tidak membeli baju, oh mama membeli baju, atau gestur. Ini seringkali juga orang tua itu tidak mau gestur, padahal gestur itu punya manfaat lebih. Gestur itu isyarat untuk memperjelas makna. Kalau penelitian di luar negeri itu, kalau di Belanda sendiri itu ya, anak-anak kecil itu pembelajarannya masih menggunakan gestur, masih menggunakan isyarat. Karena isyarat bagi anak tunarungu nggak bisa dilepaskan. Itu hak mereka. Itu bahasa ibu mereka. Jadi ini kadang itu kan ada yang pro dengan isyarat, ada yang tidak setuju. Itu monggo orang tua, tapi kan yang kita hadapi anak kita, apalagi maaf untuk anak-anak yang usianya mungkin sudah di atas 2 tahun, baru mendapatkan pelayanan, baru memakai alat bantu dengar, baru mendapatkan pendidikan, terapi, dan lain sebagainya. Maaf sekali saya bisa bilang, tanpa gestur akan sangat sulit. Jadi kalau misalnya udah gestur untuk kita saja, orang mendengar ketika bicara itu kan ada gesturnya seperti ini untuk memantapkan, beli 2 ya, makan. Nah, seperti itu untuk memperjelas makna. Adik mau makan atau apa. Kalau kita hanya apa, mungkin anak-anak nggak menarik. Ini tenang dan jelas. Ketika kita ngajari anak-anak berbicara, kita tenang dan jelas. Ngomongnya tidak usah dicadil-cadilkan. Misalnya bilang makan saja, tidak usah mam atau apa. Ini satu bahasa juga penting ya. Jadi dalam satu rumah ini kalau mengajarkan anak-anak tunarungu itu harus satu bahasa. Jangan dicampur-campur bahasa Jawa, campur bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa Sunda dicampur bahasa Indonesia. Anaknya bingung. Tapi gunakan
satu bahasa yang mudah sebenarnya bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu satu kata ya satu arti itu untuk semuanya. Misalnya makan, makan itu ya untuk adik makan, untuk ayah makan, untuk nenek, kakek makan. Kalau kita pakai bahasa Jawa itu kan ada maem, ada dahar, ada madang, ada apa lagi? Macam-macam kan? Mungkin bahasa daerah yang lainnya juga mungkin seperti itu. Kemudian ini tentukan aktivitas non-objek dengan objek. Itu tadi ada sesuatu yang dikomunikasikan, dijadikan objek pembicaraan. Kembangkan penggunaan, tadi penggunaan kata tadi kalau dia sudah mulai menyusun kalimat, menyusun cerita, ini kontak mata, itu tadi yang utama, keterarah wajahan anak itu tadi sebelum melatih ini semuanya. Kemudian jangan lupa menunggu respon anak. Jadi ketika kita mengajari anak berbicara, jangan seperti polisi. Siapa namamu? Siapa namamu? Di mana rumahmu? Kamu mau membeli apa? Jangan. Itu yang ada tanya jawab. Tapi ajak anak-anak, berikan kesempatan anak juga bertanya, ajari anak juga bertanya, bukan hanya menjawab pertanyaan kita. Begitu. Lanjut, Mbak. Kayaknya sudah selesai ini, Mbak. Dan oh iya, ini ada video. Pegang. Itu tadi video singkat dari murid kami yang tahun ini kebetulan sudah lulus, sudah pindah di SD. Ini dia identifikasi mata, hidung, mulut. Itu juga tidak dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tapi juga tahunan. Di tempat kami 4 tahun. Kalau tidak salah dari usia 2 tahun. Ini lanjut. Kayaknya sudah selesai, Mbak. Nah, ini saya tutup. Ini kata teman saya ya yang terapis bicara, namanya Pak Hendra. Ini bahwasanya kemampuan bicara anak itu seperti ATM. Ketika kita ingin mengambil ATM itu, kita harus menabung. Tadi kan tabungan kata. Kita harus mempunyai saldonya terlebih dahulu. Jika kita tidak mengisi, jangan harap ketika kita mencet-mencet ATM mau mengambil akan keluar. Ini tadi, kemampuan bicara anak itu ibarat ATM. Ketika kita ingin mengambil uang dalam mesin ATM itu, pastikan kita memiliki saldonya terlebih dahulu. Jika kita tidak pernah mengisi dengan menabung, maka tidak ada uang yang bisa diambil. Bila kita mengharapkan anak dapat bicara, maka pastikan dulu kita sudah mengisi atau menabungnya dengan stimulasi mengenalkan konsep-konsep bahasa terlebih dahulu kepada anak. Nah, demikian tadi paparan dari saya. Mudah-mudahan tidak menjadikan tambah bingung ya untuk mama papa hebat. Ini masih ada waktu, kita lanjutkan dengan sharing ya Mbak Dini dan Mbak Nabila.